Halo, hari ini kita akan mengunjungi sebuah desa yang terkenal dengan keindahan dan keharumannya. Namun, ada sesuatu yang lebih dari sekedar keindahan di sini. Apakah kalian tahu bahwa di balik setiap bunga yang mekar ada sebuah cerita sukses dan inspiratif yang luar biasa? Bertemu dengan Pak Gio, seorang petani bunga yang telah mengubah hidupnya sekaligus kehidupan dari orang-orang sekitarnya yang dulunya sebuah pengusaha sayur beralih ke pengusaha bunga yang kini memiliki penghasilan yang menakjubkan dan juga membawa keberuntungan bagi orang-orang yang berada di sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Yo dari Palu Dadali, Kecamatan Baturan. Awal saya ikut terjun ke tanaman bunga krisan, awal mulanya begini, saya dulu itu petani sayur. Melihat tanaman yang menanam bunga itu kok kehidupannya lebih sukses, dan saya mencoba mulai merintis untuk menanam bunga krisan di awal tahun 2010 sampai sekarang ini. Saya di sini mengurus lahan sekitar 5.000 meter persegi. Pak Gio mempunyai lahan sekitar 5.000 meter persegi. Dengan hitungan, setiap 400 meter perseginya dapat menghasilkan 761 ikat bunga, dengan kisaran 10-15 bunga setiap ikatnya. Harga yang diberikan pada setiap ikatnya berubah tergantung oleh musim dan waktu penjualan. Namun, jika harganya masih naik melambung tinggi, penghasilan bersih yang Pak Gio terima bisa saja mencapai 35 juta per bulan. Perawatan tanaman di sini menggunakan bahan-bahan kimia untuk pengusiran serangga dan jamur yang mana dapat mempengaruhi pertumbuhan bunga, sehingga apabila tidak dirawat dengan baik, bunga dapat menjadi cacat dan tumbuh dengan buruk. Pak Gio sendiri menggunakan tenaga kerja dari tetangga-tetangga satu kampungnya sendiri. Ada pula beberapa yang dari kampung lain yang mana ia beri upah setiap minggunya. Dalam proses perawatannya, Pak Gio seringkali terhambat dengan ilmu dan informasi yang kurang. Sehingga apabila ditemukan sebuah kesulitan dalam bertani, Pak Gio seringkali bingung bagaimana cara melewati kesulitan tersebut. Lalu terbentuklah kelompok Tani Manunggal sebagai Pak Gio yang menjadi salah satu pionir dalam kelompok tersebut. Pak Gio di sini berperan sebagai sekretaris di dalam kelompok Tani Manunggal.
Kelompok Tani Manunggal berdiri pada tahun 2003, yang mana pada awalnya kelompok tani ini merupakan kelompok tani sayur semua. Lalu terbentuknya kelompok tani ini diakibatkan karena dulu para petani termasuk Pak Gio pernah mengalami permasalahan ketika menanam tanamannya dan tidak tahu solusi apa untuk menyelesaikannya. Lalu mereka sepakat untuk membentuk kelompok tani manunggal untuk dapat berdiskusi tentang masalah individu pertanian mereka ke kelompok tani manunggal. Namun, pada tahun 2010, kelompok tani manunggal ini beralih ke tanaman bunga pisang dengan harapan anggota dari kelompok tani manunggal dapat hidup dengan lebih baik. Karena, menurut perbandingannya, penghasilan dari penanaman bunga dengan penanaman sayuran lebih menguntungkan penanaman bunga. Beberapa tahun yang lalu, kelompok tani ini mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa super greenhouse yang dikelola oleh anggota kelompok dengan sistem bagi hasil. 20% sewa lahan, setelah itu dipotong untuk modal dan dibagi dua oleh pengelola dan kelompok. Tidak hanya itu, pemerintah juga membantu kelompok tani dengan memberikan bantuan berupa informasi dan ilmu mengenai apa saja perihal perawatan tanaman yang berguna untuk meningkatkan kualitas dari tanaman itu. Dengan bantuan tersebut, produktivitas pertanian meningkat secara signifikan dan pendapatan para petani pun ikut meningkat. Salah satu seseorang yang telah merasakan manfaat dari kelompok tani ini adalah Pak Roji Uno, merupakan pengelola dari greenhouse milik kelompok tani manunggal ini. Dulu saya nggak, pengalaman petani tidak ada, dan setelah bergabung menjadi kelompok tani, saya bisa melakukan petani sayur mayur, dan sampai sekarang saya berkembang bisa petani kembang, guna, potong. Keberadaan Pak Gio di sini menjadi contoh sukses, terutama bagi daerah-daerah lain. Dengan cara Pak Gio membantu warga sekitarnya dan telah menciptakan perubahan nyata yang membawa harapan baru bagi masyarakat sekitarnya. Di balik setiap kelopak bunga yang mekar, terdapat tangan-tangan penuh cinta dan dedikasi. Seorang petani bunga bukan hanya menanam tanaman, tetapi juga menanam inspirasi di hati setiap orang yang menyaksikan keindahan karyanya. Seperti petani bunga kita, jadilah sumber inspirasi bagi orang-orang di sekitar kita. Bagikan keindahan, sebarkan kebaikan, dan tumbuhkan harapan di setiap hati yang akan kita temui.